Halo, saya Dwi. Saya aktor Kala Teater. Di program bercerita dari rumah kali ini, saya akan bercerita tentang kisah Pangulu Lading. Dahulu, di tanah Bontosabu tinggallah seorang raja bernama Lacedi dan permaisurinya bernama Jitanga Banua. Raja Jitanga Banua diangkat memerintahkan kerajaan dengan adil dan bijaksana. Beliau dicintai dan ditaati seluruh rakyat karena budi pekertinya yang baik dan terpuji. Raja memiliki 7 putri yang cantik, tetapi beliau belum mempunyai putra yang akan menggantikannya kelak. Dari ke-7 putri itu, yang tercantik adalah putri bungsu. Selain cantik, budi pekertinya juga baik. Keenam kakaknya mempunyai sifat yang berbeda. Mereka mempunyai kebiasaan yang buruk, tinggi hati, dan congkak. Perkataan mereka kasar sehingga menyakitkan orang yang mendengar. Tidak mengherankan jika putri bungsu menjadi kesayangan ayah dan bundanya, bahkan menjadi pujaan seluruh rakyat di kerajaan itu. Sebagai putri seorang raja, jelas putri bungsu mempunyai dayang serta inang pengasuh. Walaupun demikian, ia tetap senang bekerja, terutama memasak di dapur. Pada suatu hari, kepala pisau kesayangan putri pecah. Ia sangat sedih dan memohon ayahandanya agar dibuatkan kepala pisau yang baru. Raja langsung memerintahkan semua ahli pahat dari ahli ukir untuk membuat ulu lading atau kepala pisau. Berselang beberapa saat, para ahli atau pakebu ulu lading masing-masing mempersembahkan hasil ulu lading buatannya, tetapi belum satu pun yang berkenan di hati putri bungsu. Di ujung kampung kerajaan Raja Gitanga diangkat, tinggallah seorang pemuda miskin bernama Simaniki. Pekerjaannya adalah menjual kayu bakar, mengambil upah menumbuk padi atau menyiangi kebun. Simaniki hidup sebatang kara. Ia dikenal penduduk sebagai pemuda yang jujur dan rendah hati. Pada suatu hari, Simaniki berjalan melewati istana. Ketika raja melihatnya, beliau memerintahkan pengawal agar menyuruh Simaniki singgah. Setelah Simaniki berhadapan dengan raja, bertanyalah raja, "Hai anak muda, siapakah namamu dan hendak kemanakah engkau?" "Hamba bernama Simaniki. Hamba hendak pergi ke ujung kampung untuk mengambil upah menumbuk padi," sahut Simaniki dengan penuh hormat. Kemudian raja memerintahkan Simaniki membuat kepala pisau untuk putri bungsu. Simaniki menyanggupi perintah raja. Ia membuat kepala pisau dengan sungguh-sungguh. Setelah selesai, kepala pisau itu diperlihatkan kepada putri bungsu. Ketika putri bungsu melihat benda itu, alangkah gembira hatinya. Ia mau menerima kepala pisau itu. Sungguh mengherankan, mengapa justru pisau sesederhana seperti itu berkenan di hati putri bungsu. Simaniki pun mendapat hadiah besar dari raja. Ia menerima hadiah itu dengan sukacita. Kepala pisau itu sangat disayang putri bungsu. Ia selalu membawa benda itu kemana saja. Sampai-sampai pada waktu tidur sekalipun, benda itu dibawanya. Demikianlah, waktu berjalan terus. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Setelah beberapa bulan, terjadi suatu keajaiban pada putri bungsu.
putri bungsu hamil tanpa nikah. Raja tentu sangat malu. Meskipun beliau percaya tidak percaya, putri kesayangannya telah melakukan perbuatan zina. Raja dan permaisuri bertanya kepada putri bungsu, siapakah yang telah berani menghamili putrinya? Putri bungsu tidak dapat memberikan jawaban dan keterangan lain, karena ia memang tidak pernah melakukan hubungan dengan laki-laki. Ia didesak terus, tetapi ia hanya bisa menangis. Keenam saudaranya yang sejak dulu telah membencinya mengatakan putri bungsu membuat cemar nama raja. Mereka juga menyesali orang tua mereka yang selama ini sangat memanjakan putri bungsu. Putri bungsu hanya bisa berdoa dan memohon agar mendapatkan pertolongan oleh Tuhan. Akhirnya, putri bungsu melahirkan seorang putra yang sehat dan tampan. Bayi itu dipeliharanya dengan penuh kasih sayang. Raja Jitanga menerima kenyataan ini dengan tabah dan segera mencari penyelesaiannya. Atas nasihat dukun kepercayaan beliau, semua laki-laki yang ada di negeri itu dikumpulkan. Setelah mereka berkumpul, masing-masing diberi sebiji pisang masak. Menurut dukun, jika di antara mereka yang memegang pisang itu terdapat ayah bayi tersebut, bayi itu akan merangkak mendatanginya. Ternyata, tidak seorang pun di antara para hadirin didatangi bayi itu. Raja memerintahkan para pengawal untuk menyelidiki lagi jika masih ada laki-laki yang belum diundang ke istana. Setelah diteliti, ternyata semua laki-laki telah dipanggil, kecuali seorang pemuda miskin di ujung kampung, si Maniki. Raja memerintahkan para pengawal untuk membawa Maniki menghadap. Si Maniki pun menghadap. Ia diberi sebiji pisang masak, dan begitu pisang dipegang, si bayi merangkak mendatangi si Maniki dan naik ke atas pangkuannya. Para hadirin tercengang dan tidak percaya bahwa pemuda miskin itulah ayah si bayi. Tidak ada pilihan lain bagi raja, kecuali menyerahkan putri bungsu dan bayinya kepada si Maniki. Putri bungsu dan Maniki menerima titah raja. Mereka pun meninggalkan istana. Si Maniki tetap giat bekerja dengan jujur dan selalu menyerahkan diri kepada Dewata Sewai. Dari persahabatannya dengan angin puyuh, kera, dan burung bangau, si Maniki mendapat emas dan perak. Ia mempersembahkan emas dan perak itu kepada raja, serta membuat istana dari emas dan perak. Karena sukacita, raja menikahkan si Maniki dan putri bungsu. Si Maniki juga diangkat menjadi raja. Karena Raja Jitanga sudah tua, Raja si Maniki memerintah dengan adil dan bijaksana, sehingga seluruh rakyat taat dan menyayanginya. Itulah tadi kisah tentang Pangululabi. Saya Dwi, nantikan bercerita dari rumah selanjutnya di akun Instagram dan YouTube Kala Teater. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman kalian. Di rumah lukis saja dulu nah.